Salam damai untuk kita semua. Pace e bene. Saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi bersama saya di playlist bukan khotbah tapi perspektif. Silahkan cek deskripsi untuk keterangan lebih lanjut ya. Melalui Injil hari ini, Markus 9 ayat 38 sampai 48, kita melihat sebuah pernyataan yang sangat keras dari Yesus. Penggallah tanganmu, penggallah kakimu, cungkil matamu, ikatkan di lehermu batu kilangan, lalu campakkan ke laut. Nah, apa sih maksud pernyataan Yesus yang keras ini? Apakah kita harus mengikutinya secara langsung? Ya, kalau langsung kita ikuti, tentu sekarang banyak orang Kristen yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya mata. Karena kita sekurang-kurangnya pernah berdosa. Lihat dulu konteksnya, itu dia. Jangan buru-buru masuk ke perkataan Yesus yang keras tadi. Kita harus memahami Injil sesuai konteks. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya, perikop ini berada dalam sebuah konteks, yakni konteks tuntutan radikal bagi para pengikut Yesus. Nah, coba kita lihat pelan-pelan. Pada hari ini, dalam Markus 9 ayat 38 sampai 48, perikop ini sebenarnya bisa dibagi dua. Pertama, Yohanes melaporkan bahwa dia melihat ada orang yang bukan pengikut Yesus menyembuhkan setan dalam nama Yesus. Mereka melarangnya, tapi Yesus kembali melarang Yohanes dan para murid, "Jangan kamu melarang dia. Jangan mencegah orang itu." Kedua, Yesus menekankan tentang penyesatan terhadap anak kecil yang percaya. Nah, Yesus menegaskan bahwa hukuman yang dibuat kepada orang seperti ini, yang menyesatkan ini, adalah seperti yang saya bilang di awal, ikatlah kepalanya dengan batu kilangan. Kalau tangan menyesatkan, potong. Kaki menyesatkan, potong. Mata menyesatkan, potong. Wow, kan? Sekarang saya ingin menjelaskan perspektif saya, sudut pandang saya terkait dengan bacaan pada hari ini. Dari bagian pertama, boleh dikatakan bahwa Yohanes berpikir kalau orang yang mau melakukan hal baik dalam nama Yesus harus bergabung dulu dong dengan kelompok mereka yang sudah mapan. Karena itu, Yohanes melarang orang lain berbuat baik. Di sini ada sebuah kecemburuan, ada sebuah ketakutan untuk berkompetisi. Kerangka pikir Yohanes adalah kerangka pikir keseragaman, bukan keberagaman. Maka melalui bagian pertama ini, Yesus menekankan sebuah tuntutan bagi orang-orang yang mengikutinya, yakni menghindari sikap sombong dan iri hati dari murid-muridnya. Kalau ada orang lain yang melaksanakan hal baik dalam nama Yesus, ya bagus gitu. Jangan dilarang. Yesus menuntut sikap terbuka dari orang-orang yang mau mengikutinya. Kalau orang lain berbuat baik, ya bagus. Misalnya, kalau saudara-saudara kita, gereja tetangga, atau Islam, Hindu, Buddha berbuat baik, ya silahkan saja. Ateis berbuat baik, silahkan saja. Kebaikan itu tidak terikat pada agama, melainkan terikat pada perbuatan nyata. Gereja Katolik pun justru menghargai kebaikan-kebaikan dalam agama lain. Kedua, Yesus mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang sungguh keras. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak kecil ini, yang percaya ini, lebih baik baginya bila batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dilemparkan ke laut. Wow, kan? Wow.
Anak kecil yang percaya dalam hal ini maksudnya adalah orang-orang yang hendak mengikuti Yesus secara tulus, secara polos. Nah, para pengikut Yesus dituntut untuk tidak menyesatkan mereka. Ungkapan diikat dengan batu kilangan itu bukan fokus utama. Itu adalah kiasan, ungkapan, yakni ungkapan untuk sebagai sarana untuk menegaskan pesan Yesus yang lebih penting, yakni seorang murid Yesus jangan sampai menyesatkan pengikut Yesus yang tulus, yang polos. Apa maksudnya jangan sampai menyesatkan ini? Sampai sini coba dulu. Bagaimana tanggapan para saudara-saudari yang terkasih? Anda setuju atau tidak? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Sekarang saya mau melanjutkan perspektif saya. Menyesatkan melalui apa maksudnya? Nah, pertanyaan tentang ini dijawab di ayat berikutnya. Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah. Jika matamu menyesatkan, cungkillah. Ingat saudara-saudari yang terkasih, ungkapan ini harus dimengerti sesuai konteks. Konteksnya tadi adalah Yesus sedang berbicara kepada para murid, dan Yesus hendak menasihati para murid tentang bagaimana cara para murid seharusnya mengikuti Dia. Maka, kalimat yang tadi ini adalah sebuah kiasan bermakna. Bukan kalimat itu intinya, melainkan pesan yang ada dalam kalimat itu. Bahasa Indonesia pun juga punya kiasan yang sepadan. Misalnya, lebih baik miskin tapi jujur daripada kaya tapi korupsi. Nah, ungkapan ini kan bukan mau mengajak kita supaya miskin kan, tapi mengajak kita untuk lebih mengutamakan kejujuran daripada kekayaan. Sama seperti ungkapan ini. Nah, ungkapan Yesus tadi pun hendak menegaskan agar kita para pengikut Yesus berhati-hati dalam menggunakan tubuh kita. Jangan sampai anggota tubuh kita menyesatkan kita, sehingga kita menjadi contoh yang buruk bagi para pengikut Yesus yang tulus, yang lainnya. Tadi mereka digambarkan sebagai anak kecil. Nah, menjaga kekudusan tubuh kita memiliki dua makna, dua dogondangna. Nah, pertama demi diri sendiri, kedua demi menjadi teladan bagi orang lain. Ada juga kok tanggung jawab kita kepada orang lain. Ya, tentu motivasi ini berbeda dengan lagu anak-anak yang biasa kita dengarkan. Apa itu? Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kan kalau kita cermati, pesan dari lagu ini adalah kita harus menjaga kekudusan tubuh kita karena takut Bapa di surga melihat kita. Nah, motivasinya kurang tepat ya. Motivasi menjaga kekudusan tubuh itu kurang tepat. Maka jangan lagi ajarkan lagu ini kepada anak-anak. Nah, motivasi yang seharusnya adalah demi diri kita sendiri dan demi menjadi teladan bagi orang lain. Maka, simpelnya, tuntutan ketiga dari rangkaian perikop ini adalah pengikut Yesus dituntut untuk menggunakan tubuh demi memuliakan Tuhan. Hal ini senada dengan Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tentu, perubahan dalam lahiriah harus diikuti dengan perubahan dalam batiniah.
Nah, bagaimana pendapat Anda, saudara-saudari yang terkasih? Kalau ada tanggapan, silahkan ya. Saya senang berdiskusi dengan kita. Silahkan komentar di bawah ini. Ingat like, comment, subscribe, dan kalau bermakna, silahkan share juga. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati. Pace e bene.